Hai hai hai, assalamualaikum. Jadi ini kegiatan aku di hari raya kurban kemarin ya teman-teman ya. Jadi aku ikut bantuin di masjid. Tara, dan ini setelah aku selesai bantu-bantu di masjid, ini dapat jatahnya dari 3 orang ya teman-teman ya. Aku, bak suami sama ibu tiri aku. Dan alhamdulillah dapatnya segini juga disyukurin ya teman-teman. Ini ada belungan, aku ambil banyak ya karena masih nempel dagingnya. Terus ini ada jerohan. Terus di rohannya ada 2 wadah gitu. Terus aku juga dapat kaki sapi, dan di tengah-tengah itu sampah teman-teman ya. Karena kita nggak suka usus jadi aku buang aja. Dan ini rencananya mau aku plastikin, plastik sekiloan gitu ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan aku taruh di wadah kontainer, kulkas aku nggak muat. Dan jangan lupa ya teman-teman, berapapun daging yang kita dapat jangan lupa untuk berbagi. Berbagi bisa ke saudara, bisa ke tetangga sekitar, atau ke orang tua kita. Dan setiap hari raya kurban aku tuh selalu bantu-bantu di masjid teman-teman ya. Jadi pak suami juga ikutan, aku juga ikutan. Kadang sih bawa anak juga, selama gak ngeganggu juga nggak masalah ya teman-teman ya. Dan tadi itu aku di masjid dapat kebagian untuk bantu nimbangin daging sama ngiris-ngiris daging gitu teman-teman. Dan pulangnya dikasih jatah ini. Alhamdulillah. Oh iya, gimana nih kurban kalian? Belum sapa-sapa teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru masuk, baru klik video aku, salam kenal ya. Terima kasih udah ngeklik, apalagi yang udah subscribe. Salam kenal dan salam YouTuber pemula. Aku ini YouTuber pemula yang bangkotan ya teman-teman ya, karena udah lama banget nggak monet-monet karena bikin videonya juga nggak konsisten ya teman-teman ya. Jadi ini sebelum aku bungkusin emang sengaja dagingnya nggak aku cuci ya teman-teman ya, karena kalau aku lihat di postingan-postingan di internet itu emang lebih bagusnya sih kita nggak cuci dagingnya, langsung disimpan di dalam kulkas. Seharusnya sih simpen di kulkas yang di bawahnya freezer itu teman-teman. Jadi ditunggu 5 jam, nanti kalau udah dingin baru masukin freezer. Tapi apa daya, karena emang daging saya udah banyak, jadi ini mungkin kulkas penuh ya atas bawah. Ya gimana lagi ya, langsung aja aku masukin freezer. Dan ini sebenarnya udah capek banget teman-teman, karena aku tadi sore sekitar jam 5an tuh baru kelar bagi-bagi daging. Tapi pulang ke rumah masih lanjut lagi, harus ngeberesin ini daging-daging biar gak mubazir ya teman-teman ya, biar gak rusak dagingnya. Dan ini udah sebagian aku bungkusin, dan tinggal belungan sama jeroan itu dibantuin sama ibu buat ngolah jeroannya. Tapi ini aku tinggal mandi dulu karena baunya udah gak karu-karuan ya. Alhamdulillah setelah beberes, mandi juga udah, sholat juga udah, sekarang badan terasa enteng. Ini aku lanjut masak ya teman-teman ya. Dan ini aku rebus air dulu, terus aku masukin tulang sumsum teman-teman buat kuahnya bakso biar tambah sedap gitu ya teman-teman. Dan capitnya ini bekas buat ngolah jerohan, jadi ini gajihnya masih nempel, tapi nggak apa-apa lah ya, terkontaminasi sama kuahnya bakso, nanti biar jadi lebih sedap gitu kan. Dan ini pak suami nekat banget bakar depan rumah gitu, bakar kaki sapi teman-teman, mau dijadiin kikil. Jadi ini kaki sapi diolah dulu, dibakar, baru nanti digodok. Lanjut saya mau ngiris-ngiris daging dulu sebelum digiling di food processor, karena kalau nggak diiris nanti ngoyo banget ya teman-teman, kasihan food processornya. Sayang banget kalau kita beli, karena kalau kita beli kan harus nyalain dulu ya. Jujur banget sih, karena rencananya ini aku mau bikin pentol kasar, jadi aku tambahin lemak yang banyak, kemudian nanti tetap aku kasih juga lemak cincang. Jadi ini bukan lemak yang campur daging itu teman-teman ya, ada uratnya sedikit, nanti aku cincang, aku campurin ke adonan pentol. Dan sebenarnya step by stepnya sama sih teman-teman ya. Aku pernah share video tentang perpentolan jadi bikin pentol, bisa cek videonya di channel aku. Sama juga pakai es batu. Kebetulan ini karena aku udah capek banget, jadi aku bumbunya pakai cemplung-cemplung aja ya teman-teman ya. Dan juga karena aku ada daging yang masih berserat, maksudnya itu yang ada lemaknya, mungkin itu juga
yang bikin blendernya ini harus beberapa kali, dan lemaknya juga sampai nempel ke gelas blendernya. Nah ini dia udah aku blender semua, dan bumbunya juga itu bumbu random ya teman-teman ya, asal kira-kira aja. Yang penting bawang merah bawang putihnya aku goreng, terus aku kasih telur juga. Kemudian ini saatnya kasih tepung, dan tepungnya ini aku pakai dua macam ya teman-teman ya, ada tepung aren, terus ada tepung kanji juga. Jadi perbandingannya itu antara aren sama kanji itu 2:1, karena tepung aren itu teksturnya agak keras-keras gimana gitu ya, bukan keras ya, kayak bergerindil sih, menurut aku lebih kasar daripada tepung kanji. Jadi tepung kanjinya tepung arennya ini aku blender sama sedikit adonan dagingnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah kena adonan dagingnya, jadi si tepung aren itu mengcover, jadi kayak langsung adonannya itu lembut menyatu gitu, kayak adonan pentol kita giling di tempat selepan. Dan ini penyedap rasanya sih aku pakai 2 teman-teman ya. Jadi nggak, biasanya kalau aku pakai Royco itu 1 saset gitu ya, jadi aku kurangin, bisa aku kurangin setengah atau 1/4. Terus yang satunya lagi aku pakai micin, karena menurut aku sih ketimbang pakai Royco aja itu lebih enak kita campurin sama micin gitu, karena micin itu kan cenderung manis ya teman-teman ya, jadi pentolnya nggak enak sih menurut aku loh ya, tapi semua tergantung selera juga sih ya. Setelah tepung arennya aku blender dengan sedikit adonan, sekarang saatnya masukin tepung kanjinya. Jadi tepung kanjinya berhubung udah halus, itu bisa langsung dimasukin ke adonan aja tanpa harus di blender ya teman-teman ya. Cuman ini karena mungkin aku udah capek ya teman-teman ya, jadi ukurannya itu nggak paten gitulah ya, jadi aku pakai ilmu kira-kira, makanya itu sebenarnya emang sih jadi, cuman agak kelemesan mungkin ya, kurang tepung kanjinya, karena kan aku juga pakai itu ya, lemak cincang tadi, daging sama lemak cincang tadi, mungkin ya kurang tepungnya, jadi ini adonannya terlalu kelemesan gitu teman-teman, terlalu lunak gitu. Oke, setelah tercampur rata, ini saatnya aku langsung cetak pentolnya. Kebetulan tadi yang godokan tulang sumsumnya udah mendidih, dan di sebelah Pak Sur juga lagi iris-iris kikilnya. Aku cetak buru-buru, ini aku cetaknya pakai tangan aja karena ini adonannya lunak, aku cetaknya begini ya teman-teman ya. Nah ini sebagian kikilnya udah aku kasih bumbu silepan ya teman-teman. Nah ini pentolnya udah sebagian jadi. Oke, aku saring-saringin gitu. Dan besoknya hari aku juga bikin pentol halus karena sebagian nggak suka pentol kasar. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalam.